Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kullu dhalalatin finnar wal iyaz billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah dengan cara selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar atau tidak, kita akui atau tidak, setiap detik yang kita lalui banyak karunia Allah yang kita nikmati. Mungkin karena sudah terlalu melekat pada kehidupan kita, sehingga banyak karunia yang seolah-olah bukan lagi karunia dan bukan lagi terasa, bukan lagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu beberapa kali mengulang-ulang, siapa di antara kita, atau gini, apakah setiap kali kita bangun pagi kita mengucapkan syukur kepada Allah atas anugerah yang begitu banyak? Anggota tubuh yang masih bisa berfungsi, mata ketika kita bangun tidur, mata masih bisa berfungsi, tangan bisa berfungsi, hidung masih bisa berfungsi. Apakah setiap kali kita bangun kita ungkapkan rasa syukur atas semua karunia itu? Ataukah kita merasa bahwa ini menjadi hak yang memang harus diberikan oleh Allah kepada kita? Pantaslah sebuah ungkapan dalam bahasa Arab mengatakan, kasratul misas tuqillul ihsas. Kadang karena terlalu intensnya kita berinteraksi dengan sesuatu, maka sensitivitas kita itu menjadi menurun. Karena sudah setiap hari kita menikmati mata berfungsi, jadi seolah-olah itu bukan karunia. Padahal kalau kita mau selami lebih jauh, luar biasa karunia itu. Bayangkan betapa galaunya kita, betapa gundahnya kita, andaikan kita bangun pagi, lantas mata tidak bisa berfungsi, hidung tidak bisa berfungsi, tangan juga tidak berfungsi, pasti kita galau. Makanya perlu untuk terus menyelami begitu banyak karunia yang Allah berikan ke kita, lalu kita memohon kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk mensyukurinya lebih baik dan lebih baik lagi. Salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai qudwah kita, sebagai contoh teladan, satu-satunya sosok yang diperintahkan untuk diikuti semua tingkah laku perilakunya. Tidak ada, ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengikuti contoh perilaku Rasulullah dijamin dua hal. Pertama, akan dicintai oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran, yuhbib lakum, ya kan? Allah akan mencintai, kemudian yaghfir lakum, mengampuni semua kesalahan. Mudah-mudahan salam dan salawat yang terus kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang syafaat dan kelak kita diakui sebagai umatnya yang betul-betul umatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kelak banyak orang yang mengklaim diri sebagai umat Nabi Muhammad, tapi di sisi Allah ternyata dia bukan umat Muhammad, dan itu disebutkan secara jelas dan dengan banyak riwayat oleh Syekh Hafidh Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul Syarah
sulamil wusul ila ilmil usul. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sadar bahwa Al-Qur'an itu menjadi panduan dan pedoman hidup kita. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita mencoba menyelami firman-firman Allah itu. Sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran itu. Kalau memang kita betul-betul sadar bahwa kita menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup, maka saya yakin interaksi kita dengan Al-Quran pasti akan intens. Pasti itu. Nah, kita sangat diuntungkan oleh karya para ulama. Ada lebih dari 30 ulama tafsir yang meninggalkan banyak karya yang bisa kita kaji. Namun dari semua ulama atau semua karya yang ditinggalkan oleh para ulama tafsir, umumnya menempuh 3 metode. Yang pertama adalah tafsir tahlili namanya, bagaimana menafsirkan Al-Quran secara analitik. Kemudian yang kedua adalah tafsir ijmali, penafsiran secara generalis. Lalu kemudian tafsir maudhu'i, tafsir secara tematik. Tapi umumnya para ulama itu menafsirkan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Nas. Polanya semua sama, baik yang tahlili maupun yang maudhu'i ataupun yang ijmali. Tahun 2009 ada seorang ulama yang merilis karyanya, diberikan judul Kaifa Yubarmijul Qur'anul Haya. Bagaimana Al-Quran ini menata kehidupan kita. Beliau menempuh gaya yang lain, yang tidak ditempuh oleh ulama-ulama tafsir sebelumnya seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Asy-Syaukani, Al-Athir dan sebagainya. Tetapi beliau menafsirkan Al-Quran berdasarkan urutan turunnya wahyu. Jadi beliau mulai dari surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Qalam, kemudian surat Al-Muzammil, kemudian Al-Mudaththir, kemudian Al-Fatihah, lalu Al-Masad, dan seterusnya. Sebanyak 38 dalam karyanya itu. Bukunya kecil, tipis, hanya sekitar 316 halaman. Tetapi luar biasa. Saya mencoba untuk menyebutkan beberapa poin penting dari 5 surat pertama. Surat Al-Alaq, surat Al-Qalam, surat Al-Muzammil, Al-Mudaththir, dan Al-Fatihah. Sebagaimana yang beliau tulis dalam bukunya. Yang pertama beliau mengatakan bahwa pesan utama dari surat Al-Alaq sejatinya adalah membangun kesadaran diri. Kesadaran manusia. Kesadaran dalam hal apa? Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa ternyata kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan Tuhan. Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama statusnya sebagai makhluk dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Tumbuh-tumbuhan, hewan, kita sama. Status kita sebagai makhluk itu sama. Iya. Walaupun nanti ada perbedaan antara kita dengan yang lain. Karena ada karunia akal yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain. Tapi status kita sebagai makhluk adalah sama. Sehingga tidak layak rasanya kalau ada orang yang statusnya diciptakan lalu mau memposisikan diri sebagai Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan. Ya, makanya para ulama mengatakan orang yang paling mohon maaf kalau saya menggunakan kata-kata yang agak terlalu mungkin kasar, orang yang paling durjana, durhaka adalah Fir'aun. Kenapa? Karena ingin mencoba menyetarakan dirinya yang diciptakan oleh Allah seperti setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kita mesti menyadari diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesadaran yang kedua yang ingin diciptakan oleh Al-Alaq dalam pada kita adalah bahwa kita ini sejatinya adalah makhluk yang, mohon maaf, bahasa Al-Quran adalah menjijikkan. Mohon maaf, ini bahasanya Al-Quran.
Al-Quran mengatakan, dan kami menciptakan manusia dari mimma'in mahin, air yang hina. Dan secara faktual begitu, ya, saya coba memberikan ilustrasi. Kita semua sadar bahwa kita asalnya dari tanah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kalau misalnya ada orang yang disuguhkan makanan terenak, lalu dicampur dengan tanah, yakin orang tidak akan makan. Tidak ada yang berkenan. Ataukah ilustrasi yang paling sederhana? Kalau misalnya ada orang yang berdiri berdampingan dengan hewan, lalu dua-duanya tidak pakai apa-apa, pasti yang paling tidak enak dilihat adalah manusia. Itu arti bukti bahwa sejatinya kita ini di sisi Allah adalah makhluk yang hina. Kita menjadi indah itu terlihat hanya karena kita ditutupi oleh pakaian. Apakah pakaian yang berfisik seperti ini, ataukah pakaian dalam bentuk jabatan, pangkat, status sosial, dan sebagainya. Andaikan itu tidak ada, maka kita tetap. Bahkan itu pun ada, kita di hadapan Allah tetap min ma'in mahin. Sehingga tidak elok dan tidak layak rasanya kalau ada orang yang ingin membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bergerak tidak pernah lepas dari kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah lepas dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesadaran yang kedua. Kesadaran yang ketiga, minimal. Banyak sebenarnya yang disebutkan dalam Al-Alaq itu. Tapi kalau tiga ini kita bisa selami dengan baik, mudah-mudahan kita mampu memposisikan diri kita sebagai hamba Allah yang betul-betul hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran yang ketiga adalah kita ini adalah makhluk ciptaan hamba Allah yang tidak tahu apa-apa. Kalau toh ada yang kita tahu, maka yang kita tidak tahu jauh lebih banyak dari yang kita tahu. Bahkan ilmu manusia secara keseluruhan dari awal hingga akhir kiamat kelak, kalau itu dikumpulkan hanya seperti setetes air dibanding dengan air laut. Bahkan dalam Al-Quran banyak permisalannya. Sehingga kalau toh kita tahu, maka tidak membuat kita merasa lebih jago, lebih hebat dan sebagainya. Tetapi semestinya membuat kita lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih tawaduk kepada sesama. Karena kita ini adalah makhluk yang tidak tahu apa-apa. Ini pesan utama dalam surat Al-Alaq. Pesan utama dalam surat Al-Qalam, surat kedua, adalah Allah mengingatkan kita akan banyak nikmat yang Allah berikan. Dan yang paling utama adalah nikmat Al-Quran sebagai panduan hidup. Andaikan kita tidak di kehidupan ini, tidak ada Al-Quran diturunkan untuk menata, membatasi hak kewenangan masing-masing setiap orang, lalu kemudian mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, maka kehidupan ini akan kacau. Karena masing-masing orang akan mementingkan dirinya sendiri, yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi tabrakan kepentingan. Dan pada saat itulah ketika tidak ada orang yang mengalah, maka akan terjadi kekacauan hidup. Karena masing-masing orang mementingkan dirinya sendiri. Itu pesan utama dalam surat Al-Muzammil, surat ketiga, adalah Allah mengajarkan kita bagaimana membangun kesolehan personal. Banyak sifat-sifat perilaku yang disebutkan dalam surat Al-Muzammil. Tapi saya mencoba memilih dua saja. Yang pertama adalah qumil laila illa qalila. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Salat malam. Iya. Peringatan ini, nasihat ini tentu juga untuk diri saya sendiri, gitu. Bukan untuk para jamaah, semua. Kita semua. Salat malam. Kemudian yang kedua adalah nisfahu awinkus minhu aqalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Interaksi dengan Al-Quran. Dua hal ini kalau kita rutin melakukannya,
maka kita berhak dan kita siap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, "Wa Muhammad, salat malamlah engkau rutin, lalu kemudian bacalah Al-Qur'an dengan rutin." Kenapa? Karena Anda saya siapkan untuk memikul tanggung jawab yang besar. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Saya akan memberikan beban, tugas yang begitu berat yang Anda tidak akan mungkin bisa menjalankannya, menunaikannya dengan baik kalau tidak bermodalkan dua ini. Qumil laila illa qalila, lalu kemudian warattilil qur'ana tartila. Kemudian pesan dari surat Al-Mudaththir, setelah itu surat keempat. Di sini kita diajak oleh Allah untuk menciptakan atau membangun kesadaran sosial, membangun networking, melakukan dakwah, mengajak orang lain untuk juga menciptakan kesalehan personalnya. Tetapi ada rambu-rambu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat itu, dalam surat itu. Qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, bangun, bergeraklah, berkaryalah, bekerjalah. Lalu kemudian tebarkan kebaikan kepada sesama. Qum fa'anzir, tebarkan kebaikan kepada sesama. Wa rabbaka fakabbir. Tetapi ingat, tujuan utamanya adalah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan membesarkan diri kita, tetapi membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan pakaianmu. Dr. Aisam Al-Bashir dalam sebuah ceramahnya menafsirkan kata thiyab ini, kalau secara bahasa Arab kata thiyab itu artinya pakaian. Tetapi beliau mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah badan kita, pakaian kita harus dibersihkan, tetapi jiwa kita juga harus dibersihkan. Karena kata thiyab dalam bahasa Arab bisa diitlakkan, bisa dimaknai pakaian seperti yang kita gunakan, yang kita kenakan, dan juga bisa diartikan hati. Iya. Kenapa? Karena hati memegang kendali yang sangat besar bagi kehidupan. Bahkan baik dan buruknya seseorang berdasarkan penilaian Rasulullah SAW sangat ditentukan oleh kondisi hatinya. Kalau hatinya baik, potensi untuk menjadi baik lebih besar. Kalau hatinya buruk, potensi untuk menjadi rusak juga besar. Kalau pesan utama surat Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Mudaththir kita bisa lakukan dengan baik, maka insya Allah akan tumbuh ekosistem kehidupan Islami yang baik yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita akan hidup dipenuhi dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi kelompok yang dibenci oleh Allah dan tidak pula menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita bersama agar sisa-sisa hidup ini bisa kita maksimalkan, kita bisa optimalkan untuk betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin betul bahwa dekat dengan Allah bukan hanya sekedar merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang-orang yang menjalankan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau saya menafsirkan ayat ini, jangan mati sebelum Anda merasa siap. Bukan sekedar muslim, tetapi siap untuk mati, barulah mau mati. Kalau belum siap, jangan coba-coba bermimpi untuk mati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Saya yakin setiap Jumat kita selalu mendapatkan wejangan-wejangan keagamaan. Dan sudah terlalu banyak sejatinya nasihat-nasihat keagamaan yang kita dengar, bahkan kita hafal. Bahkan bisa juga kita sampaikan pada orang lain. Tetapi mungkin perlu untuk kita sadari bersama bahwa status, derajat kita, nilai kita di sisi Allah bukan hanya ditentukan pada seberapa banyak yang ada di pikiran kita, berapa banyak yang kita sampaikan, berapa banyak yang kita hafal. Tetapi yang paling penting adalah berapa banyak yang mampu kita laksanakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Tidak peduli, Allah tidak peduli fisik. Tidak pernah perhatian terhadap fisik kita, karena itu Allah yang menciptakan. Tetapi yang Allah fokuskan adalah hati kita, hati-hati manusia, dan amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Dua itulah yang akan menentukan derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita tundukkan hati kita tundukkan jiwa kita di hadapan Allah, diri kita di hadapan Allah, memohon agar kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak bisa apa-apa. Kalau bukan karena Allah, maka kita juga tidak akan pernah punya apa-apa. Kalau bukan karena Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Dan kalau bukan karena Allah, kita juga tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa husnal khatimah. Allahumma ansur al-ikhwana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afin fi Filastin wa fi Gaza wa fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima.